Sahara, nama Sony Ali masih hidup. Di Mali, Guinea, Burkina Faso, dan Nigeria, anak-anak masih menyanyikan lagu-lagu tentang penakluk sungai. Para griot menyebutnya Singagau, petir padang pasir, dan ayah kekaisaran. Ia adalah raja yang memimpin dengan tangan dan jiwa. Ia bukan pembawa kitab, tapi penulis sejarah. Ia bukan penyair, tapi setiap langkahnya adalah syair kemenangan. Ia datang dari air, tapi membakar seperti api. Ia tidak menunggu nasib, tapi menciptakannya. Ia bukan hanya raja, ia adalah Songhai itu sendiri. Tamat. Kisah Sony Ali, penakluk Niger, pendiri kekaisaran Songhai. Warisan Sony Ali, peninggalan sang penakluk Niger. Di atas tanah Sahel yang tandus namun kaya akan sejarah, mengalir sungai Niger seperti nadi yang menghidupi peradaban-peradaban besar Afrika Barat. Disinilah Sony Ali, anak dari Gao, meninggalkan jejak kekuasaan, keberanian, dan kebijakan yang akan dikenang jauh melampaui zamannya. Ia tidak hanya membesarkan Songhai, ia mengubah jalannya sejarah. 1. Kekaisaran Songhai yang luas dan terpadu. Ketika Sony Ali naik takhta, Songhai hanyalah satu dari banyak kerajaan kecil yang tersebar di wilayah bekas kekaisaran Mali. Namun melalui perang yang cermat dan kebijakan yang tajam, ia menjadikannya kekaisaran terbesar yang pernah berdiri di Afrika Barat. Ali memimpin pasukannya menyeberangi gurun, menyusuri sungai, dan menaklukkan kota-kota besar yang menjadi jantung ekonomi dan spiritual Afrika Barat. Timbuktu, kota ilmu dan kitab. Jenne, pelabuhan dagang dan arsitektur lumpur yang megah. Niani, bekas ibu kota kekaisaran Mali. Wilayah Mosi, Fulani, dan seluruh lembah Niger bagian tengah. Luas wilayah Songhai di bawah kepemimpinan Sony Ali melebihi Ghana dan Mali di masa puncaknya. Ia bukan hanya menaklukkan, tapi menyatukan banyak suku, bahasa, dan budaya di bawah satu panji. 2. Penguasaan jalur perdagangan Trans-Sahara. Tak ada kekaisaran yang hidup tanpa urat nadi ekonomi. Sony Ali menguasai jalur perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan dunia, Islam di utara Afrika dengan kekayaan emas, dan budak di selatan. Ia merebut dan mengamankan tambang emas di Bure dan Bambuk, garam dari gurun Taghaza, karavan yang bergerak dari Maroko ke sungai Niger. Dengan ini, ia membuka kembali arteri ekonomi yang sempat melemah setelah kemunduran Mali. Kota-kota Songhai makmur, pasar-pasar penuh, dan kas kerajaan berlimpah emas. Ini juga memperkuat posisi Songhai sebagai pemain utama dalam ekonomi dunia Islam kala itu. 3. Revolusi militer dan strategi perang. Ali bukan sekadar raja, ia adalah arsitek militer yang jenius. Ia memahami bahwa medan Afrika Barat yang beragam, dari gurun, hutan hingga sungai besar, membutuhkan pasukan yang adaptif. Ia membangun kavaleri ringan yang bisa melaju cepat melintasi gurun dan savana. Angkatan laut sungai, satu-satunya pada zamannya di wilayah itu, yang memungkinkan penguasaan jalur air dan pengepungan kota. Ia juga